Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hakani bersama dengan rekan saya Sela Safia Putri ingin menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang di benua Asia, yaitu negara Jepang dan juga negara Malaysia. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu negara maju dan apa itu negara berkembang. Negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju. Negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Sejumlah negara berkembang memiliki standar hidup rata-rata yang tinggi. Fisiografis. Yang pertama, negara Jepang. Untuk letak astronomis Jepang, terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Letak geografisnya, negara Jepang terletak di Asia Timur yang terpisah dari benua Asia atau terletak di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Malaysia. Letak astronomisnya yaitu terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Letak geografis Malaysia adalah berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Kondisi relief. Yang pertama, pegunungan di negara Jepang merupakan rangkaian dari jalur sirkumpasifik. Yang kedua, dataran rendah ada sekitar 16% dari seluruh daratan di Jepang. Yang ketiga, sungai terpanjang di Jepang adalah Sungai Shimono dengan panjang sekitar 353 km yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan juga irigasi. Kondisi relief Malaysia. Yang pertama, di bagian tengah semenanjung Malaysia terdapat deretan pegunungan. Yang kedua, puncak gunung tertinggi di Malaysia yaitu Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4.100 meter. Yang ketiga, sungai terpanjang di Sarawak adalah Sungai Rajang sepanjang 560 km. Kondisi iklim. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Kondisi iklim Malaysia. Di Malaysia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Perekonomian. Jepang. Untuk pertanian, hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi, dan susu. Sayur-sayurannya berupa lobak, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Pertambangan dan industri. Hasil tambang utama negara Jepang adalah batu bara, tembaga, biji besi, timah belerang, dan emas. Perkembangan industri di Jepang dimulai dari industri kerajinan tangan, industri ringan, hingga berat. Perekonomian. Sistem ekonomi Jepang menganut sistem ekonomi pasar bebas dan terindustrialisasi. Perekonomian Jepang pun sangat efisien dan bersaing dalam perdagangan internasional, khususnya di bidang industri. Malaysia. Untuk pertanian, hasil pertanian Malaysia berupa karet, kelapa sawit, beras, dan kayu. Pertanian di Malaysia menghasilkan 12% dari PDB negara. Yang kedua, pertambangan dan industri.
Penambangan timah adalah salah satu jenis penambangan paling awal yang dioperasikan di Malaysia. Perkembangan industri pertambangan di Malaysia menarik banyak imigran Cina yang datang ke negara tersebut. Perekonomian. Ekonomi Malaysia merupakan terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan PDB. Malaysia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis ekonomi 1998 yang mengguncang Asia. Pendidikan, kesehatan, teknologi. Jepang. Untuk sistem pendidikannya, pada negara Jepang memiliki kemiripan pada sistem pendidikan di negara Indonesia, yaitu siswa harus melewati 6 tahun untuk tahap pendidikan dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun perguruan tinggi. Malaysia. Untuk sistem pendidikannya, secara umum, lamanya pendidikan dasar di Malaysia sama dengan di Indonesia yaitu 6 tahun. Pada akhir tahun ke-6, pelajar akan mengikuti ujian UPSR atau ujian penilaian sekolah rendah. Sarana kesehatannya. Hampir seluruh warga negara Jepang dilindungi dengan asuransi kesehatan, dan termasuk juga warga negara asing yang menetap sementara di Jepang. Sarana kesehatan Malaysia. Sistem pelayanan kesehatan di Malaysia terdiri dari layanan publik yang didanai dari pajak dan dikelola oleh pemerintah serta sektor swasta. Teknologi. Pemerintah Jepang memang berfokus pada perkembangan teknologi Jepang hingga kini, yaitu nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, dan teknologi lingkungan. Teknologi Malaysia. Di dunia teknologi animasi, mereka juga sudah tergolong maju dengan banyak menghasilkan karya-karya animasi yang dikenal dunia. Ini dimungkinkan karena didukung riset yang dilakukan oleh institusi pendidikan di Malaysia. Penduduk. Jepang. Jumlah penduduk di tahun 2020, populasi jumlah penduduk Jepang mencapai kurang lebih 126.476.461 jiwa. Jumlah penduduk Malaysia. Total populasi penduduk negara Malaysia di tahun 2020 mencapai kurang lebih sekitar 32.365.999 jiwa. Kelompok ras atau etnis. Kebanyakan orang Jepang berasal dari suku Yamato. Ada juga beberapa suku lain seperti suku Ainu dan Ryukyu, namun jumlahnya sedikit. Kelompok ras atau etnis Malaysia. Kelompok ras atau etnis. Penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, sementara sisanya terdiri atas etnis Cina, India, serta etnis lainnya. Malaysia terkenal sebagai negara yang memiliki perpaduan ras dan agama yang dinamis. Agama Jepang. Sejumlah 107 orang Jepang menganut agama Shinto, 89 juta orang menganut agama Buddha, 3 juta orang menganut agama Kristen dan Katolik, serta penganut agama lain sekitar 10 juta dari total seluruh penganut agama 290 juta orang. Agama di Malaysia. Islam 61,32%, Buddha 19,84%, Kristen 9,24%, Hindu 6,27%, Konghucu atau Taoisme 1,26%. Tidak beragama 0,71%, agama lainnya 0,39%, tidak diketahui 0,97%. Kebudayaan Jepang. Yang pertama, kimono.
Kimono merupakan pakaian tradisional negara Jepang. Yang kedua, upacara minum teh adalah upacara yang mencerminkan kepribadian dan pengetahuan tuan rumah. Yang ketiga, sumo. Sumo adalah gulat gaya Jepang. Itu berasal dari zaman kuno sebagai pertunjukan untuk menghibur para dewa Shinto. Keempat, kabuki. Kabuki merupakan salah satu kebudayaan Jepang yang termasuk jenis seni teater karena memiliki unsur cerita yang dipadukan dengan seni tari dan musik. Yang kelima, shogi. Shogi atau catur Jepang adalah permainan papan dari Jepang yang dimainkan oleh dua orang di atas papan, 9 lajur dan 9 baris yang berwarna sama. Malaysia. Yang pertama, tari zapin. Tari zapin adalah tarian dari suku Melayu yang ditarikan oleh kelompok penari berbaju adat Melayu. Yang kedua, nasi lemak. Nasi lemak adalah makanan khas Malaysia yang berupa nasi dimasak dengan santan dan daun pandan. Yang ketiga, gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan upacara dan pesta adat tradisional suku Dayak di Pulau Kalimantan, termasuk di negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia. Yang keempat, Tai Pusam. Tai Pusam merupakan upacara tradisional suku Tamil, salah satu pendatang dari India di Malaysia. Yang kelima, baju kurung. Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Malaysia. Kerjasama dengan Indonesia. Jepang. Bidang pendidikan, yaitu dibentuknya Lembaga Indonesia-Jepang yang mengurus pertukaran pelajar kedua negara. Banyak pemuda atau pemudi Jepang mempelajari kebudayaan Indonesia. Bidang ekonomi. Indonesia mengekspor minyak bumi mentah, aluminium, kopi, dan rumput laut ke Jepang. Sebaliknya, Indonesia mengimpor hasil-hasil industri seperti mesin kendaraan bermotor, peralatan mobil dari Jepang. Bidang politik. Indonesia dan Jepang saling menempatkan perwakilan diplomatik. Indonesia menempatkan wakil diplomatik di Jepang, sebaliknya Jepang menempatkan diplomatik di Indonesia. Malaysia. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Bidang ekonomi. Banyaknya investor-investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran. Bidang industri. Indonesia dan Malaysia terus melakukan penguatan kerjasama di sektor perikanan. Hal ini pun dilakukan dengan adanya pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dengan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia yaitu Salahuddin Ayub. Sekian materi tentang negara maju dan negara berkembang yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.